Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas bagian ketiga, rekap soal pretest PPG tahap kedua, indikator 5 sampai 15 Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, 99% ini merupakan soal akurat yang akan dikeluarkan di tahap kedua. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lengkapnya, silakan lihat di link deskripsi video. Dan silakan komentar di kolom komentar jika Bapak Ibu ada suatu pertanyaan, insya Allah akan kami balas secara langsung. Oke, langsung saja kita lihat setiap indikatornya Bapak Ibu. Perhatikan yang akan kita bahas pada kali ini adalah indikator kelima dan keenam, yang mana indikator kelima di sini menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Level kognitifnya adalah C6 Bapak Ibu. Indikator keenam yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama. Level kognitifnya adalah C4. Untuk memastikan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa melihat yaitu kisi-kisi ya, kita cocokkan dengan indikator yang kita bahas pada hari ini. Berikutnya pada indikator ketujuh yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Level kognitifnya adalah C4 Bapak Ibu. Dan yang kedelapan yaitu mengapresiasikan kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Level kognitifnya adalah C5. Berikutnya indikator yang ke-13 Bapak Ibu ya, yang ke-9, 10, 11, 12 akan kita bahas di bagian keempat Bapak Ibu ya. Ini kita satukan pada indikator ke-13 yaitu memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah. Level kognitifnya adalah C5. Indikator ke-14 yaitu menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Level kognitifnya adalah C4. Dan yang ke-15 yaitu menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik. Level kognitifnya adalah C4 Bapak Ibu. Oke, mengenai tentang indikator yang akan kita bahas ini Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Insya Allah akan dikeluarkan di tahap kedua dan Bapak Ibu sangat beruntung ya yang mengikuti di tahap kedua, yaitu minimal Bapak Ibu sudah mengetahui gambaran bentuk soalnya. Oke, kita lihat. Perhatikan seperti biasa Bapak Ibu, edukasi, setiap pembahasan soal selalu menampilkan indikator di atas soal Bapak Ibu. Perhatikan pada soal nomor 1, yaitu indikator 5 menciptakan persamaan derajat. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara, yaitu di sini adalah hak dan kewajiban asasi setiap siswa. A. Mengetahui riwayat hidup siswa yang ikut pembelajaran. B. Memberikan kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. C. Memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. E. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabet. Perhatikan Bapak Ibu, yaitu kata kuncinya adalah persamaan hak dan kewajiban. Mengenai tentang persamaan hak dan kewajiban di sini, artinya tidak membedakan Bapak Ibu ya. Berarti jawaban yang lebih tepatnya untuk soal nomor 1 di sini yaitu C, yaitu memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. Karena di sini jika kita memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat, artinya di sini kita tidak membedakan, yaitu menyamakan persamaan hak dan kewajiban setiap siswa. Berarti jawaban yang benar adalah C.
Soal nomor 2 masih indikator kelima Bapak Ibu. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang di rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini tamu pertama, ya. Di sini kita tidak boleh memandang status atau keadaan seseorang, Bapak Ibu. Ya, di sini kata kuncinya adalah tamu pertama. Apa yang Anda akan lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama untuk duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lain, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan, setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Oke, kata kuncinya adalah tamu pertama di sini. Maka jawabannya benar untuk nomor 2 adalah A, yaitu kita menyalami ya terlebih dahulu tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk kursi yang telah disediakan Bapak Ibu. Oke ya, di sini kita menyalami terlebih dahulu jika ada tamu yang datang. Lanjut, soal nomor 3, indikator ke-6 Bapak Ibu, yaitu indikator ke-6 mengenai tentang mengkarakteristikkan keputusan yang diambil. Saya adalah seorang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah, ingat kata kuncinya adalah menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oke, soal nomor 3 di sini. Di sini tadi kata kuncinya adalah saya adalah seorang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip saya, menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip saya. Namun seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, maka yang akan saya lakukan adalah kita mengungkapkan, karena kita di sini tadi kata kuncinya adalah menjunjung tinggi ya apa yang telah menjadi prinsip saya. Berarti jawaban yang benar adalah E, yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Ya, mengapa tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya diberikan kepada saya? Lebih baik kita ungkapkan perasaan itu kepada pimpinan Bapak Ibu dan kita diskusikan. Ya, itu lebih tepatnya Bapak Ibu ya. Berikutnya soal nomor 4 masih indikator ke-6 Bapak Ibu. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Ingat kata kuncinya adalah terjadi asusila namun di sekolah antara guru dan siswa. A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Oke, kata kuncinya tadi adalah tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa. Apa yang akan Anda lakukan? Maka kita di sini perlu mendiskusikan ya, Bapak Ibu ya. Perlu mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, berarti jawabannya B Bapak Ibu yang lebih tepat Bapak Ibu ya. Artinya seperti ini. Di sini kan mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak yang berkepentingan siapa? Ya di situ berarti ada pimpinan kita ya.
dan guru-guru gitu ya. Itu artinya pihak-pihak berkepentingan di sekolah, maksudnya seperti itu ya, bukan pihak-pihak kepentingan di luar sekolah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 5, indikator ketujuh, yaitu mempertahankan kekayaan alam. Indikatornya adalah mempertahankan kekayaan alam. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah, oke, mengenai tentang kebutuhan manusia. Ya, A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. E. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Oke Bapak Ibu, indikatornya sudah jelas mempertahankan kekayaan alam untuk soal nomor 5 ini. Maka jawaban yang tepat adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah Bapak Ibu. Oke, jawabannya adalah C. Ya, C. Oke. Lanjut. Nomor 6. Nomor 6, indikator ke-8, yaitu mengapresiasi kekayaan alam atau mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah oke, di sini masuknya budaya asing ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu mengenai tentang penggunaan media massa. A. Mempelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. C. Mempelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Oke, nomor 6 ini di sini mengenai tentang menggunakan media massa. Ya, media massa yang terkait dengan hal tersebut. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Maka yaitu membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Dia lebih tepatnya ke C Bapak Ibu, yaitu mempelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa supaya siswa bisa memilah antara mana yang baik dan mana yang kurang baik Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ini dan berikutnya yaitu terletak pada indikator 13, 14, 15, dan 16 Bapak Ibu. Oke, guru BK memanggil beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ke ruangan BK. Tindakan guru BK tersebut dari aspek. Oke, di sini peran dari guru BK memanggil beberapa siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Apa yang Anda lakukan jika Anda sebagai guru BK? A. Mendidik. B. Mengajar. C. Mengevaluasi. D. Menghukum. E. Membimbing. Dan jelas jawabannya adalah E, yaitu membimbing. Membimbing, mengarahkan anak-anak yang terlambat tadi, yaitu supaya tidak terjadi untuk yang akan datang Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 8, yaitu mengenai tentang kedisiplinan. Kedisiplinan sekolah yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan. Oke, kata kuncinya adalah pemberian reward atau penghargaan. Merupakan perwujudan dari teori pendidikan. A. Konstruktivistik. B. Behavioristik. C. Kognitivistik. D. Kognitivistik. E. Realistik. Sudah jelas, kata kunci dari pemberian reward atau penghargaan itu adalah merupakan dari behavioristik. Berarti jawabannya adalah B.
9. Di dalam penilaian, ya, pembelajaran ada beberapa penilaian tentang aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk aspek sikap, ranah penilaian sikap disiplin. Kata kuncinya di sini aspek ranah penilaian sikap. A. Pretest, B. Posttest, C. Tepat waktu datang ke sekolah, D. Kerjasama, E. Jujur. Oke, di sini kan aspek ranah penilaian sikap disiplin ya jelas tepat waktu datang ke sekolah. C jawabannya. Lanjut soal nomor 10. Kepribadian guru dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik, maka guru tersebut, oke, di sini adalah tindakan, ya, tindakan yang sesuai dengan norma religius. A. Memiliki kepribadian yang dewasa. B. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. C. Memiliki kepribadian yang arif. D. Memiliki kepribadian yang berwibawa. E. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Sudah jelas jawabannya adalah E, yaitu kepribadian yang akhlak mulia dan menjadi tauladan. Karena kata kuncinya tadi adalah tindakan yang sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani. Lanjut soal nomor 11. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak. Oke, di sini adalah salah satu tripusat pendidikan, ya, pendidikan bagi anak adalah keluarga, yang mana orang tua yang dalam keseharian rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Kedisiplinan dan tanggung jawab, B. Hak dan kewajiban, C. Kejujuran dan tenggang rasa, E. Kejujuran dan toleransi, E. Gotong royong dan tanggung jawab. Sudah jelas di sini kan ibadah yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan itu artinya disiplin. Berarti jawabannya adalah A, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Lanjut nomor 12. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Tindakan guru tersebut berarti mengingatkan dalam aspek, oke, kata kuncinya adalah mengingatkan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Tindakan guru tersebut berarti mengingatkan dalam aspek A. Sikap disiplin, B. Panggilan jiwa, C. Sikap samapta, D. Sikap kesepenuh hatian. Sudah jelas, karena kan mengingatkan supaya tidak terlambat, itu berarti disiplin, ya, sikap disiplin. A. Lanjut 13. Psikologi belajar membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu belajar dan bagaimana individu belajar yang dikenal dengan istilah teori belajar. Psikologi yang bahas teori disiplin, daya termasuk juga teori. Oke, kata kuncinya adalah psikologi yang membahas tentang teori disiplin. Daya termasuk juga teori. A. Disiplin mental, B. Behaviorisme, C. Organismik, D. Kognitif Gestaltfel, E. Psikolog. Untuk nomor 13, ini sudah jelas. Karena mengenai tentang disiplin, ya pasti disiplin. Maka jawabannya adalah disiplin mental. Berikutnya nomor 14. Sebagai humanisasi, pendidikan bukan berarti membentuk manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsi bahwa manusia atau peserta didik adalah sebagai humanisasi. A. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Manusia merupakan makhluk otonom. D. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. E. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. 14 ya. 14 karena di sini tadi humanisasi
Berarti humanisasi itu hubungan berarti ya. Maka jawabannya adalah D, yaitu makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya 15. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, kata kuncinya adalah landasan pendidikan. A. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. B. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. C. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. D. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. E. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Oke, landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu adalah memahami berbagai karakteristik peserta didik. Jawabannya adalah di Bapak Ibu. Berikutnya nomor 16. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologi, C. Landasan sosiologi, D. Landasan religius, E. Landasan histori. Oke, di sini kan ketuhanan Yang Maha Esa yang mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan religius. Berarti jawabannya adalah D, yaitu landasan religius. Lanjut 17. Siti bercerita pada Pak Budi ada masalah dalam keluarganya sehingga tidak bisa ke sekolah. Akhirnya Pak Budi berkunjung ke rumah Siti. Dengan senang hati, sikap Pak Budi termasuk dari panggilan. Oke, akhirnya Pak Budi berkunjung ke rumah Siti. Termasuk dari panggilan A. Sosial, B. Religius, C. Disiplin, D. Normal. Udah jelas jawabannya adalah A, yaitu sosial. Berikutnya nomor 18. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama. Oke, pendidik profesional. Yang dikatakan profesional itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 18 ini yaitu karena ini panjang Bapak Ibu ya, kita langsung ambil kata kuncinya dari pendidikan profesional. Pendidikan profesional ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Pendidikan profesional itu tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. Cari. Mendidik, mengajar. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangkun karso tutburi handayani Ki Hajar Dewantoro. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dan prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut, yaitu oke, kata kuncinya yang bukan merupakan sikap seorang guru atau yang bukan mencerminkan sikap seorang guru dan prinsip kepemimpinan. Yang mana tadi? Ing ngarso sung tolodo ing madya mangun karso tutburi handayani. A. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. B. Guru menjadi sahabat belajar siswa. C. Guru menjadi fasilitator dan inovator dalam proses pembelajaran. D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. E. Guru memberikan penghargaan kepada siswa. Yang bukan merupakan atau yang bukan mencerminkan sikap seorang guru dan prinsip kepemimpinan adalah guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Ya, karena sumber belajar itu bukan hanya dari seorang guru, namun banyak sumber belajar yang bisa didapatkan oleh peserta didik. Oke ya, kita lanjut soal nomor 20. Oke, soal nomor 20.
Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Oke, di sini menggunakan metode ceramah, sehingga dia lebih berpusat pada guru atau guru lebih dominan daripada siswa, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Ini merupakan proses pendidikan yang beraliran: A. Rekonstruksionisme, B. Perennialisme, C. Behavioristik, D. Esensialisme, E. Humanisme. Oke, nomor 20. Ini jawabannya adalah perennialisme. Jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Sorry ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita nomor 20 metode ya, metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan siswa pasif. Oke, sorry ya. Ini jawabannya lebih tepat ke yang C, yaitu behavioristik ya, bukan perennialisme, namun jawabannya C, yaitu behavioristik Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 21. Oke, soal nomor 21. Pak Budi menyuruh siswa menyiapkan buku dan pulpen di atas meja. Itu termasuk dari bagian. Oke, kata kuncinya adalah menyiapkan terlebih dahulu peralatan tulis sebelum proses pembelajaran berlangsung. Ini merupakan bagian dari A. Kesiapsiagaan dalam pembelajaran, B. Evaluasi, C. Membimbing, D. Mengevaluasi, E. Melatih. Udah jelas jawabannya adalah kesiapsiagaan dalam proses pembelajaran. A. Jawaban yang benar. Lanjut nomor 22. Ekspresi positif seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, kecuali kata kuncinya yang bukan merupakan ekspresi seorang guru. Ya, yang mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyayangi peserta didik dalam kebaikan, B. Memberikan keteladanan dalam beribadah, C. Berdoa setiap mengawali belajar dan berdisiplin, D. Memberikan senyum, salam, sapa, dan santun, E. Marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain. Yang bukan merupakan ekspresi positif seorang guru, maka E jawabannya, yaitu marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain. Berikutnya soal nomor 23 Bapak Ibu. Oke, soal nomor 23. Siti sekarang lebih mahir dalam perbanyakan secara okulasi pada tanaman karet. Setelah belajar materi perbanyakan dari Bu Rahma. Berarti Bu Rahma berhasil dalam di sini kata kuncinya siswa tadi ya, si Siti tadi, yaitu berhasil dalam memperbanyak tanaman karet, yaitu dengan cara okulasi. Karena keberhasilan si Siti tersebut di dalam proses pembelajaran tersebut, maka Bu Irma ini berhasil dalam A. Mengajar, B. Membimbing, C. Mengarahkan, D. Melatih, E. Evaluasi. Oke, nomor 23 ini silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 23 ini adalah apa? Di sini kata kuncinya tadi adalah gini. Intinya seperti ini. Siti seorang siswa ya, mahir dalam memperbanyak tanaman karet secara okulasi. Artinya Bu Rahma yang seorang guru tadi, Bu Rahma ini berarti berhasil dalam apa Bapak Ibu? Apakah mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, atau mengevaluasi? Oke, jawaban untuk nomor 23 ini silakan jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu di bagian keempat, 5 dan seterusnya. Pokoknya kami tim edukasi official akan menyediakan yaitu bentuk-bentuk soal sebelum tes ujian tanggal 24 dimulai Bapak Ibu ya.
Karena informasinya kan ujian tahap kedua praktek PPG yaitu 24, 25, 26 ya kalau nggak salah ya. Maka sebelum tanggal itu kita akan memperbanyak yaitu soal-soal Bapak Ibu. Insya Allah setiap hari kita akan membahas yaitu 2 pertemuan Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.